Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Di sini kami akan melakukan kunjungan ke salah satu perusahaan keramik, yaitu Keramik yang terletak di Jalan Stasiun Lama Kiara Condong. Selamat menyaksikan. Ini adalah tempat yang ingin kita observasi. Lalu di sini ada contoh keramik yang sudah jadi. Ini merupakan proses pertama, yaitu membuat sampel. Proses kedua, memasukkan bahan baku utama yaitu tanah Sukabumi dan Belitung ke alat pengaduk atau mixer. Proses ketiga, kalau sudah tercampur rata, lalu pindahkan ke tempat penyaringan. Nah, ini sudah dipindahkan ke tempat penyaringan tersebut. Lalu diaduk terlebih dahulu di alat penyaringan agar terpisah dari ampasnya. Sebelumnya kita siapkan alat pencetaknya dahulu. Lalu lanjut proses keempat, yaitu memindahkan tanah yang sudah disaring ke alat pencetak yang sudah disiapkan. Jadi kita pasang 5, berarti 25 sehari. Kemudian diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, cairan tanahnya dikeluarkan dari cetakan tersebut dan diulang sebanyak 5 kali dengan hasil 25 produk. Dan ini adalah proses pembukaan alat pencetaknya. Kemudian dilakukan finishing. Proses finishing tersebut merupakan proses penghalusan permukaan dasar yang menghasilkan keramik tahan lama, estetis, dan sesuai dengan penggunaannya. Kalau mau masuk, boleh ini juga. Semburan berarti ya? Iya. Minggu ada yang masuk sih. Aduh. Selanjutnya dilakukan pelukisan pada keramik yang sudah jadi. Ini sebelum dilukis digambar terlebih dahulu, baru diwarnai. Kemudian setelah pelukisan dilakukan teknik penyemprotan glasir untuk menambahkan lapisan kaca. Ini adalah hasil yang sudah diglasir. Proses terakhir yaitu memasukkan guci ke dalam oven sekitar 7-8 jam. Just watching you from shade of glass.
Pertama-tama saya di sini mau bertanya bagaimana sih sejarah perusahaan ini didirikan? Kalau keramik ini, usaha keramik ini, saya generasi ketiga dari kakek saya, dari Haji Itong Wanta, terus saya yang ketiganya cucunya. Kalau pabrik di sini berdirinya itu dari tahun 78, tapi kalau saya sendiri usahanya terpisah dari orang tua ini, pabrik orang tua. Saya memulai merintis usaha itu dari tahun 91. Udah terpisah dari orang tua saya terpisah. Untuk visi misinya dari perusahaan ini Bapak apakah ada? Visi misinya sebenarnya pengen berkembang. Kalau perusahaannya pengen berkembang, ya pengen berkembang sih, soalnya dari ini kan sentra industri keramik. Nah, asalnya namanya sentra industri keramik, asalnya ada 30 pengrajin, tinggal ini satu yang di ini. Jadi ini yang bertahan gitu? Ya, yang bertahan. Oke. Kemudian kalau misalnya latar belakangnya gitu, tapi tadi dari generasi ketiga ya? Generasi ketiga karena keluarga. Oke, kerja di keramik Belanda. Tahun 50 buka usaha keramik, pindah-pindah. Nah, orang tua saya ini yang berdiriin keramik dari tahun 78. Selanjutnya ada ini Bapak, apakah bahan utama pembuatan keramik dan bahan pendukung lainnya? Bahan utama keramiknya itu dari tanah stoneware sih, jenisnya stoneware, diambil dari tanah Sukabumi, tanah Belitung, kaolin Belitung. Harusnya stoneware itu sebenarnya bahannya banyak, ada unsur felsparnya, ada kuarsanya, ada kapurnya, ada dolomitnya, ada claynya, ada. Cuman di sini disederhanakan, cuman jadi clay jadi 3 macam. Harusnya ada 5-6 macam, tapi disederhanakan. Ada yang tanah Sukabumi itu claynya, sama juga dari Belitung ada claynya, sama kaolin Belitung, cuma 2 macam. Ya, selanjutnya juga ada berapa harga produk per unitnya Bapak? Harga per unitnya dari harga 5.000 nyampe 1,5 ada. Kita dulu aja. Udah dulu. Nah, selanjutnya Bapak, bagaimana perusahaan mengetahui kepuasan mutu produknya dari pelanggan? Kepuasan mutu ya hasilnya maksimal aja, hasilnya bagus, yang terbaik gitu. Kalau ketahuannya ya sesudah disambutan di pasar, ketahuannya di situ bagus enggaknya itu. Soalnya kalau yang nggak memenuhi syarat ya pasti nggak akan reaksi pasar ya negatif gitu. Kalau ini kan enggak. Jadi langsung mengetahui dari pelanggannya, langsung komplain ke sini bagus atau seperti apa? Ya, kita yang dikeluarin kan, yang dijual itu tolah ada klasifikasinya ya, ada grade 1, 2, 3 lah. Nah, kita yang dijual yang grade 1, kalau yang grade 2 itu gimana ini ya, kita dikeluarin harganya nggak sama dengan yang biasanya dikurangin antara 35% atau 40% yang grade 2, tapi yang gitu. Jadi bisa dengan jalan seperti itu, jadi kepuasan pembeli bisa, istilahnya bisa terjamin gitulah. Kemudian Bapak bagaimana gitu ya mempertahankan dari segi desain, harga, dan kualitas?
Ya, Ya. desain harga kualitas ya harus kompetitif dengan itu, dengan apa kebutuhan pasar. Tapi sebenarnya harus kita jaga dari kualitas sih. Kualitas kalau harga mah relatif, soalnya harga keramik itu boleh dibilang masih buta ya. Mungkin kalau kita jual di Bandung harganya standar aja, tapi kalau dijual ke ibu kota harganya bisa lebih berapa boleh dibilang 2 kali lipat bisa masih kejual. Kalau untuk kayak coraknya itu bisa custom atau emang dari bapaknya gitu? Bisa custom juga bisa. Memang kita sebenarnya mengkhususkan custom. Kita custom karena pengrajin, kalau pabrikan kan enggak. Oh ya. Pak. Oke Pak, selanjutnya bagaimana perusahaan terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan biaya mutu? Ini untuk pengelolaan biaya mutu ya tiap aliran proses pengerjaan ya harus dicek, harus diperiksa ininya kadar kualitas pekerjaannya sampai maksimal. Soalnya kalau keramik itu seandainya jadi setiap aliran proses itu baik itu pencetakan, penjemuran, penghalusan, digambar sampai dibakar, ada diproses di salah satu pos itu ada kerusakan atau kendala, itu hasilnya hancur semua. Enggak. Jadi emang tetap harus dari awal sampai akhir harus bagus, harus yang terbagus. Dan itu juga tetap aja pas waktu dibakar, ada kalanya kita nggak bisa memperkirakan bagus enggaknya, ya hasilnya nanti sesudah keluar dari tungku. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan melakukan pemeliharaan alat pembuatan produk agar peralatan dapat bekerja secara memuaskan? Misalnya ada pemeliharaan, misalnya dalam 1 bulan sekali servis atau bagaimana gitu Pak? Itu relatif soalnya peralatannya sederhana sih, atau punya bukan efisiensi ya, nggak efisiensi atau nggak kekuatannya itu jangkanya lumayan panjang. Jadi nggak terlalu nggak nyampe, kita paling setengah tahun sekali juga mungkin pengerjaannya nggak kayak mixer ya, cuman mixer itu aja alatnya, pengaduk itu doang. Itu kecuali kalau baling-balingnya itu paling nggak bisa ditentukan, tapi lebih dari setahun paling juga 2 kali lah, jarang itu juga. Kecuali kalau tungku paling di burner, tapi itu juga paling perbaikannya juga jarang sama gitu juga. Jarang, soalnya sederhana, bukan alat bantu yang ada teknologinya, enggak gitu. Jadi emang gampang, simpel, nggak terlalu rumit. Soalnya yang jelas mah skill orangnya yang harus situ. Ya, terus Bapak bagaimana cara memilih pemasok yang tepat dan memenuhi kriteria kualitas, harga, dan keandalan? Kita repot ya, soalnya di Indonesia itu kan nggak ada tolah pengrajin nih. Ada yang harus ngolah bahan baku, bahan keramik, ada juga emang harganya terlalu tinggi gitu. Jadi kita akhirnya nyari sendiri berupa bahan galian. Nah repotnya itu kalau bahan galian, kalau pas lagi bagus ya alhamdulillah, tapi pas lagi bahannya nggak cocok untuk keramik, repotnya itu sedangkan kita masoknya satu truk. Nah, pas kemarin ada kasus sampai 3 truk itu yang bermasalah bahannya. Tapi ya kejadiannya bukan satu tempat ya, ke Brebes juga pasok, sama ke sebelum Cianjur Ciranjang sama kayak gitu ya, pas lagi jelek. Soalnya kalau bahan yang bagusnya kan itu bahan galian gunung, habis sama perusahaan besar. Perusahaan yang besar. Kita harus cuman trial and error aja. Kita coba ya, harus
harus gigi lah, harus ulet di situ aja. Berarti biasanya kalau misalnya yang kurang bagus itu digimanain, Pak? Dibuang. Dibuang. Soalnya kalau mau dikembaliin dulu, kembaliin lagi sama penjualnya, sama itu juga pengrajin, kasihan jadi minta ganti rugi nggak mungkin, dikasihin juga dibalikin juga nggak mungkin. Akhirnya dibuang. Kalau misalnya kayak tanah Belitung itu emang berasalnya dari Belitung Iya, atau dari itu. Kayak tanah paling Sukabumi. bukan Sukabumi. Sukabumi dari Sukabumi. Berarti selanjutnya ada promosi seperti apa yang diterapkan oleh perusahaan ini sampai distributor konsumen dapat mengenal produk ini? Ya karena udah generasi ketiga ya dari dulu, jadi emang udah dikenal. Bahkan kalau dulu Mas waktu ini sekarang aja kan sudah kopi itu produksinya berubah jadi pot bunga. Dulu kan jambangan. Kalau jambangan itu bahkan sampai ekspor. Sempat ekspor ke Prancis pernah, ke Amerika pernah, ke Belanda pernah, kemarin aja setengah tahun yang lalu ke Brazil pernah. Tapi bayar yang ke sini, bayarnya bayarnya yang ke sini, dia pilih barang. Nah kita pilih barang, dipilihin sama dia, langsung di packing ke sana. Tapi kalau kita sendiri ekspor nggak berani karena kan harus ada standarisasi ya, di ukuran, di warna, dibentuk, kan banyak persyaratannya. Nah kita nggak berani kalau sendiri ekspor. Jadi bayarnya sendiri, yang datang pembelinya langsung ke sini. Itu pembelinya tuh distributor atau konsumen langsung, Pak? Konsumen langsung. Konsumen langsung. Tapi mereka tahu produksi keramik di sini itu kira-kira dari mana? Dari sebelumnya? Ya biasanya kita lewat orang Bali atau orang Jogja datang nyari keramik, ditunjukin ke sini. Seperti itu. Atau misalnya Bapak melakukan promosi lewat media sosial atau enggak, Pak? Sama yang kayak gini nih, yang suka hadir ke sini, yang itu. Kalau kita sendiri nggak main media sosial. Ya, terus terakhir itu bagaimana mekanisme distribusi produk keramik ke toko-toko bangunan atau konsumen yang lain? Harusnya kita jemput bola, kita nggak diam aja. Jadi Karena ya udah generasi ketiga ya istilahnya. Dulu kan ini sentra keramik 30 pengrajin, bukan 1 2 30. Jadi udah pada kenal, akhirnya ya ke sini. Pasarnya, nah yang di Sukapura sama Kebon Jayanti, atau yang kan di sini ada yang Kopo, ada yang sini, tetap aja masarinnya di sini asalnya, tapi sekarang tinggal satu. Ya akhirnya ya udah dikenal. berarti ini ininya tuh ke distributor atau konsumen langsung juga ada kayak gitu, Pak? Ada. Kebanyakan malah distributor. Distributor. Kalau konsumen kan 1 2. Kalau distributor biasanya toko apa, Pak? Kayak bangunan gitu? Bukan yang pot bunga, malah yang bersatunya sama yang kayak ini Cihideng, terus gudang pot yang kayak gitu, yang khusus pot bunga. Kalau ke toko material guna kayak gitu, paling yang tegel, bukan jenis pot bunga. Iya. Ya. Kalau misalnya cara mengelola persediaan bahan baku agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok itu gimana, Pak? Kita kayak sekarang aja nih, glasur. Kalau dulu mah kan banyak sumber ya. Kita beli dari perusahaan besar, glasurnya untuk glasur. Perusahaan besar juga sekarang banyak yang tutup. Jadi kita beli glasurnya, sampai sekarang kesusahan, bahkan udah mau habis. Terus tanah juga kan sama, tanah bahan galian yang bagusnya habis sama perusahaan, ya kita harus pinter-pinter nyari. Emang jadi
Kalau dulu mah gampang terus bagus-bagus kualitasnya. Kalau sekarang bahkan lagi kesusahan. Misalnya di bahan baku. Berarti kalau misalnya ada kendala di kekurangan stok atau mungkin tidak ada stoknya, apa mungkin harus kita memesan dulu, apa supplier emang harus datang ke sini langsung gitu? Ya emang harus pesen dulu. Kita harus nyari, akhirnya harus nyari. Biasanya biasanya tersedia mudah gitu. Banyak ini kayak untuk pewarna juga banyak yang pemasok, beberapa orang ya 4 lah. Sekarang cuma satu juga udah iya. Kalau misalnya dari perusahaan Bapak gitu mengidentifikasi dan mengukur biaya kalau misalnya nggak sesuai akibat produk yang cacat itu seperti pengerjaan ulang atau pengembalian barang atau penggaransi gimana, Pak? Oh, kita kayak repotnya kita belinya bukan ke perusahaan yang kayak beli tanah kan kita belinya ke pengepul, ke pengrajin. Ya. Ke pengrajin kalau ada kayak kemarin kan 3 truk kita mau komplain ke orangnya pengrajin. Jadi untuk ngeganti setengahnya aja atau seperempatnya aja nggak sanggup, ya akhirnya dibuang. Wah, udah terima aja, bagian dari risiko. Udah berapa lama ya? Udah hampir 3 bulan sih. Ini lagi kerepotan sekarang ini. Tapi kita ya dilalui semuanya. Ini nggak jadi kita nggak patah semangat gitu, terus aja. Sama ini Pak, apa aja kalau misalnya jenis persediaan yang terkait dengan proses produksi Pak? Ya, persediaannya itu Bang, ya tanah harus bagus, kaolin yang tanah Sukabumi, kaolin, pewarna, glasur. Nah sekarang lagi susahnya itu glasur sama tanah Sukabumi. Kalau tanah Sukabumi kan istilahnya banyak macamnya ya, bisa kita kalau istilahnya digabung-gabung lah biar resikonya diminimalisir gitu lah, bisa itu mah bisa ini. Tapi kalau untuk glasur sekarang bahkan lagi kesulitan. Dan kalau faktor cuaca itu ngaruh nggak Pak dari kemarau atau hujan? Iya, emang itu. Kalau cuaca itu hanya untuk pengeringan ya. Tapi sebentar, boleh. Berarti kan tadi kan katanya nanya yang ini sama ini kita sebutnya berarti sama Yang menurut apa? Yang nomor menurut satu. dua sama menurut Nomor satu bagian berapa sih? Yang 10? ini Enggak, yang ini kan tadi kan ini. Katanya tadi kamu dijelasin kan kamu. oh ya? Ini enggak sebab katanya yang jelasin itu. Nah itu yang ditanyain ya. Ditanyain. Udah. Berarti Yang ini aja yang jangan. asal ada dijawab semua gitu. Iya kan emang gitu, makanya kita harus tahu sendiri juga gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya nyambung sama si rantai pasok teh. Kan alat-alat udah. Apalagi yang namanya si persediaan, si biaya mutu sama logistik itu hampir sama lama. Kan Hampir sama banget. tadi logistik udah menjelaskan tentang pengiriman ya udah belum.
Harga pengirimannya teh katanya ada yang sampai ke Brazil, cuma mereka teh bukan dari sini gini, jadi mereka yang yang kayak ngebiayain dan lain-lainnya gitu. Mereka yang datang sendiri yang ngasih biaya dan lain sebagainya. Tapi nanti coba tanya lagi ya, coba ditanya lagi gitu. Kayaknya udah kejawab semua. Ini aja tuh yang terakhir. Ya udah boleh. Ah, ini masih direkam. Masih. Ya. Bahan baku. Posisinya apanya nih? Podcast 17 Selanjutnya Pak ada mau nanya apa sih tantangan utama dalam mau nanya Pak apa sih tantangan utama dalam penyimpanan persediaan produk jadi? Apa? Tantangan utama dalam penyimpanan persediaan produk jadi? Tantangan utama dalam persediaan produk jadi ya kan tantangannya itu bahan bakunya lagi kesusahan. Dan di samping kan pengerjaannya emang harus maksimal, dari pertama nyetak sampai terakhir itu harus bagus semua. Jadi kalau selama itu keramiknya bagus, kita nggak khawatir mau nyetok berapa juga. Tapi kalau jelek mah ya ini repot. Terus bagaimana perusahaan mengalokasi anggaran untuk kegiatan seperti audit kualitas, training karyawan, dan pemeliharaan peralatan yang bertujuan untuk meningkatkan produk? Hampir paling ngasih training ngasih pengarahan lah. Kalau untuk peralatan itu soalnya semuanya udah nggak bukan yang rumit atau yang punya teknologi tinggi sih. Ini kan pengrajin kelasnya. Dia pengrajin jadi nggak terlalu ini sih. Nggak paling ke ininya aja yang ke pekerjanya dikasih penerangan, kasih pemahaman gitu. Soalnya kalau di luar negeri kan kita butuh telah untuk jenis stoneware, kita kan tinggal beli jenisnya stoneware. Mau terakota ada, mau yang jenis gerabah ada, stoneware ada, porselen ada, kelasnya tinggal kita pilih ngerjain yang mana, beli bahan-bahannya kan ada. Nah di sini kita teh repotnya harus nyari sendiri, kita harus bereksperimen terus, nggak bisa ongkang-ongkang atau santai, harus inovatif lah, harus inovatif. Sama ini Pak, mau nanya kalau misalnya kan bentuk guci itu kan beda-beda. Itu tuh emang karena ada pemesan atau emang dari perusahaan sendirinya aja gitu yang mau eksperimen, mau cari bentuk yang model kayak gini biar beda dari yang lain gitu? Nah kalau yang pengrajin kira gitu, dari dulu emang gimana pasar, reaksi pasar, kebutuhan pasar baru dibikin sini. Dulu kan awalnya itu bikin keramiknya bukan keramik, nggak pakai nama keramik Bandung, apalagi nama keramik Kiara Condong Bandung, kan enggak. Dulu kan pakai namanya keramik Singkawang. Jadi niru habis keramik yang dari Singkawang. Nah kesininya lagi kita pernah bikin yang bikin produk yang punya karakter Jawa Barat lah. Ternyata nggak tahu kalau sekarang, tapi udah lama sekali sih. Sambutannya kurang nggak bagus gitulah. Akhirnya ya kita ngikutin kemauan pasar, reaksi pasar. Nah kebetulan kan dulu sebelum COVID tahun 2013 ya,
2019 mungkin ya. Oh 2019 sampai 13 ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan kita bikinnya guci-guci sudah COVID, bahkan jadi booming keramiknya itu booming itu kan yang lain pada heran kenapa katanya yang lain pada dirumahkan ini bahkan lonjakannya beberapa kali lipat ya karena itu kan nggak ada kesibukan kan. Yang kesibukannya olahraga main sepeda, terus pelihara ikan dengan pelihara pohon. Di antara pohon butuhnya kan pot bunga. Nah sesudah itu beralih ke pot bunga karena kebutuhan pasar. Terus kalau misalnya dari tren pasar yang terjadi kan gak mungkin langsung pengrajin itu langsung tahu gitu. Oh bentukannya seperti ini. Apa mungkin dijelaskan dulu oleh Bapak atau mungkin ada training dulu Pak? Ya enggak sih kalau karena udah terlalu lama. Iya. Udah feelingnya udah jalan soalnya udah terlalu lama kan. Ya ngegelutin keramik dari tahun 78 sampai sekarang jadi udah paham arahnya kemana. Ya mungkin cukup segitu dulu Pak dari kami Pak. Cukup sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.